La ilaha illallah. Yang kita nafikan, yang kita tiadakan itu adalah sifat Allah yang ada pada diri kita. Sifat Allah yang diberikan kepada diri kita. Ibu-ibu yang hadir ke sini, kita semua sudah tua-tua. Kita semua sudah dekat waktu untuk kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, kita kembalikan dulu apa yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Apa yang Allah pinjamkan kepada kita? Hah? Apa? Banyak. Ada suara di sini sana, yang paling terdengar suara adalah suara hujan. Suara saya terdengar, Ibu? Apa yang Allah pinjamkan kepada diri kita? 7 sifat. Berapa? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika kita la ilaha illallah, apa yang kita nafikan? La ilaha. Apa yang kita nafikan? 7 itu. Bagaimana cara menafikan? Sama-sama, Ibu. La qadiran illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali, berarti kita lemah. La muridan illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali, berarti kita ini terpaksa. Itu sifat kita, Bu. Kita melakukan ibadah terpaksa atau bukan? Terpaksa. Kalau bukan karena ada neraka dan surga, tidak akan orang melakukan solat dan ibadah. Berarti terpaksa. Dulu, Bu, di Aceh, waktu konflik sebelum tsunami, rata-rata orang tinggal di rumah. Kata Pak TNI, ditodong senjata, siapa yang keluar dari rumah ditembak. Ada yang keluar, betul ditembak. Berarti orang patuh kepada TNI itu kenapa? Karena takut kita melakukan ibadah karena cinta kepada Allah atau takut siksa Allah? Takut siksa Allah. Jangan sebutkan dulu karena cinta, belum sampai makam kita. Makam cinta seperti Rabi'atul Adawiyah memuji Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri ingin datang meminang Rabi'atul Adawiyah, dia mengatakan cinta kepada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, di rumahku ini ada adikku yang lebih cantik daripada aku, dan itu orangnya di belakang kamu. Langsung Hasan Basri menoleh, berarti cintamu dusta. Kata Rabi'atul, kita dalam solat sudah mampu menghadap hati kepada Allah? Belum. Buktinya ini wajahku. Ketika hati tidak menghadap kepada Allah, Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau, sebab engkau belum menghadap kepada aku. Inilah kita belajar tauhid tasawuf untuk mendapatkan itu. Yang ketiga, la aliman. Coba ibu semua, la aliman illallah. Tidak ada yang maha mengetahui kecuali. Berarti kalau Allah maha mengetahui, kita ini apa? Bodoh. Nah, maka jangan tersinggung.
Kalau pendapat kita tidak diterima dan orang mengatakan kita bodoh, memang itu kita. Maka kata ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri, dia kenal Allah. Yang keempat, la hayatan illallah. Tidak ada yang hidup kecuali kita ini apa? Mati tetapi dihidupkan. Yang kelima, la sami'an illallah. Tidak ada yang maha mendengar kecuali kita ini apa? Tuli. Telinga bisa mendengar. Bu Haja Teteh, telinga bisa mendengar. Bisa mendengar. Dengan apa dia mendengar? Dengan telinga. Dengan telinga. Orang mati ada telinga. Bisa mendengar. Oh, berarti telinga tidak bisa mendengar. Kita juga tidak bisa mendengar. Tetapi diberi pendengar oleh Allah. Nama sifatnya sama. Kita kembalikan. La sami'an illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. La basiran. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kita melihat dengan apa? Dengan mata. Orang mati ada mata? Bisa melihat? Tidak, berarti melihat bukan dengan mata, tetapi mata diberi penglihatan oleh Allah. Nama sifatnya basar. Tapi tidak sama sifat kita dengan sifat Allah. Itu juga kita kembalikan. Ini kita kembalikan dulu sebelum kita betul-betul kembali ruh kita kepada Allah. Yang terakhir, la mutakalliman illallah. Tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Kita bisa berbicara? Bisa. Dengan apa? Mulut. Orang bisu ada mulut? Bisa bicara? Tidak. Rupanya kita bisu. Allah yang berkata-kata. Allah beri kepada kita kalamnya, kepada mulut, sehingga mulut bisa merepet dengan suami, bisa bertengkar dengan tetangga, bisa marahin orang yang tersenggol baju kita, bisa marahin, ngomelin orang yang pinjam sendal kita. Sebab lucu, kadang-kadang sendal pun dipakai sama kawan, marah kita. Berarti kalau kita mengenal diri, pasti kita mengenal Allah. Orang yang dapat mengenal Allah, dia akan tenang dalam kehidupannya. Dia tidak akan susah. Kita banyak susah kalau banyak masuk dalam kehidupan orang. Nah, jadi kita jangan masuk dalam kehidupan orang. Kalau kita sudah mengenal 7 sifat itu, ibu-ibu, nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, nah, ruh kita sudah pandai menjawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang menjawab tubuh atau ruh kita? Ruh kita yang menjawab. Dapat dia jawab? Insya Allah. Dapat dia jawab. Kalau kita di dunia ini sudah memperkenalkan Allah Ta'ala kepada ruhaniyah kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Mungkin cukup sedemikian dulu pengajian kita, ibu. Insyaallah di posko Ittihadul Ummah ini, ibu-ibu, kita akan mengadakan pengajian umumnya untuk bapak-bapak ibu malam Rabu. Ada juga di posko ini, ada juga di Mujahadah. Kalau malam Jumat khusus di Mujahadah. Khusus ibu-ibu
kami dari pengajian P2T ingin mengajak pengajian di sini hari Jumat pagi. Tapi mulainya bukan besok, Jumat ke depan. Pagi. Kenapa pagi ambil hari Jumat? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Jadi kalau ibu-ibu ingin belajar tentang ma'rifatullah, tauhid tasawuf, mengenal sifat-sifat Allah yang ada dalam diri kita, mengenal sifat Allah dalam kalimat la ilaha illallah, itu insya Allah akan diadakan hari Jumat pagi. Kalau Sabtu pagi ada di rumah Bu Hajah Rosmini dan ada di Kurnia Muslimah Batam. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji' wal ma'ab. Ada pertanyaan Ibu?